Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rizky Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori komunikasi dan contohnya. Langsung saja, yang pertama ada teori komunikasi behaviorism oleh John B. Watson. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan kebangsaan Amerika Serikat John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Cukup terkenal di kalangan akademisi, teori yang dicetuskan oleh John B. Watson ini mencakup semua perilaku, termasuk respon atau tindakan balasan terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Artinya bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk respon dari orang tersebut. Contohnya, ketika Budi berteriak di depan kelas, maka diprediksi mata orang-orang yang ada di kelas tersebut akan melihat kepada Budi. Itu adalah contohnya. Lanjut ke yang kedua, teori komunikasi Laswell. Harold Laswell, teoretikus yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga saat ini model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model yang dicetuskannya seperti ini. Who, say what, in which channel, to whom, and with what effect. Atau siapa berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Contohnya, Andi bertanya tentang tugas sekolah melalui handphone kepada Rudi. Kemudian Rudi menjawabnya. Nah, itu adalah contohnya. Lanjut ke yang ketiga, ada teori informatif dari Shannon and Weaver. Teori informatif adalah salah satu teori klasik di mana teori yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam teori informatif, jika sinyal media yang dipakai baik, maka komunikasi berjalan efektif. Namun sebaliknya, jika komunikasi media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Contohnya, ketika bos memberikan instruksi kepada karyawannya untuk menjemput delegasi dari mitra perusahaannya, namun karena suara atau berbicara dari bos tersebut kurang jelas, maka sang karyawan akan kebingungan dengan instruksi yang diberikan. Nah, itu adalah contohnya. Lanjut yang keempat, ada teori agenda setting oleh McCombs and Shaw. Teori agenda setting mendeskripsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat menganggap peristiwa tersebut penting. Jika apa yang dianggap penting oleh media, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Berarti dalam hal ini media memiliki efek yang sangat kuat. Contohnya, misalnya Indosiar, SCTV, dan ANTV mengabarkan suatu perkembangan kasus prostitusi Hana Hanifah. Maka ini akan mempengaruhi publik atau masyarakat dan menganggap bahwa peristiwa ini penting. Itu adalah contohnya. Lanjut ke yang kelima, ada teori uses and gratification oleh Blumer and Kans. Teori ini dikemukakan oleh Blumer and Kans pada tahun 1974. Dalam teori ini mereka berpendapat bahwa pengguna media berperan aktif dalam memilih media yang ia inginkan, sehingga bisa dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Pengguna memiliki pilihan dalam menentukan media untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, saya akan lebih memilih media sosial Instagram, YouTube, dan WhatsApp sebagai media komunikasi untuk memuaskan kebutuhan saya. Lalu yang keenam, ada teori inokulasi oleh McGuire.
Teori inokulasi atau teori suntikan yang ditampilkan oleh McGuire mengadaptasi analogi dari peristiwa medis. Dalam teori ini mengibaratkan orang yang terserang penyakit maka ia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Demikian pula dengan orang-orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Contohnya ada siswa yang ketika di kantin sekolahnya menerima informasi bahwa jajanan ini bisa membuat pintar dan sehat, yang pada akhirnya karena tidak mengetahui tentang jajanan tersebut sebelumnya, maka dia terbujuk dengan informasi tersebut dan membelinya. Kemudian lanjut yang ketujuh, ada teori difusi inovasi oleh Rogers. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers juga menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan yang baru. Teori ini umumnya dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Contohnya, ketika pada masa Orde Baru, pemerintah memberikan gagasan baru pada masyarakatnya untuk melakukan program keluarga berencana, agar populasi manusianya tidak membludak dan kesejahteraan terjamin. Lanjut yang ke-8, ada hypodermic needle theory. Teori ini menganggap media massa memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Media massa sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Khalayak dianggap sebagai pasif terhadap pesan media yang disampaikan. Teori ini juga dikenal dengan teori peluru. Bila komunikator, dalam hal ini media massa, menembakkan peluru yakni pesan kepada khalayak, dengan mudah khalayak menerima pesan yang disampaikan media. Teori ini makin powerful ketika siaran radio Orson Welles pada tahun 1938 menyiarkan tentang invasi makhluk dari planet Mars menyebabkan ribuan orang di Amerika Serikat panik. Contohnya, ketika seorang anak kecil terus-menerus menonton film kartun Batman dalam kurun waktu 1 bulan, maka jangan heran kalau ia akan minta ibunya agar membelikan baju Batman seperti yang ia tonton. Lanjut ke yang nomor 9, ada teori framing. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis, hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Contohnya, ketika musim pilpres, media akan memberikan informasi tentang siapa saja calon presidennya, dan lebih dalamnya lagi, media akan menyoroti sebagian salah satu calon tersebut untuk mengajak khalayak fokus pada hal tersebut. Lanjut yang ke-10, ada teori ketergantungan oleh Sandra Ball, Rockets, and Melvin Dever. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern. Bagaimana pada masyarakat modern, media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses, diantaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat dan permasalahan pribadi dalam masyarakat sosial. Contohnya seperti masa pandemi ini, di mana orang-orang sedang bergantung pada media massa untuk dapat memperoleh informasi terkini tentang perkembangan kasus COVID-19. Selanjutnya yang ke-11, ada teori kultivasi oleh Roger Scribner.
Teori kultivasi adalah teori komunikasi yang menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Teori ini dikembangkan oleh Roger Gardner. Contohnya ketika ada pemberitaan bahwa sekolah A terdapat kasus pencabulan oleh guru terhadap murid, maka ini akan berdampak pada tatanan sosial budaya masyarakat yang mengakibatkan orang tua murid akan lebih selektif lagi dalam memilih sekolah. Dan pemerintah akan membuat lembaga khusus untuk menangani dan memberikan informasi untuk menanggulangi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi. Yang ke-12 ada teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang sangat kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Informasi dari media massa dapat mengubah norma yang telah ada lama di dalam masyarakat. Di sisi lain, teori ini dapat memperkuat norma yang telah ada di dalam masyarakat. Terlebih lagi, dengan teori ini mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Contohnya, saat ini di media massa, khususnya media sosial, sedang ramai pemberitaan tentang tata krama memesan pada ojek online. Hal ini berdampak pada masyarakat yang akan menjadi lebih paham bagaimana cara memesan ojek online dengan bahasa dan tutur kata yang baik. Lanjut, yang ke-13 ada teori sibernetik oleh Norbert Wiener. Teori sibernetik yang dicetuskan oleh Norbert Wiener pada tahun 1945. Sibernetik adalah teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungannya. Pengontrolan sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa dengan tujuan mencapai hasil yang efektif. Contohnya ketika seorang guru sedang mengajar kepada muridnya, apakah murid tersebut memberikan respon atau feedback kepada guru tersebut atau tidak. Jika iya, berarti penyampaian informasinya sudah baik. Namun jika tidak, berarti penyampaian informasinya masih kurang baik. Lanjut, yang ke-14 ada teori perbandingan sosial. Tindakan komunikasi dalam kelompok berlangsung karena adanya kebutuhan dari individu untuk membandingkan sikap, pendapat, dan kemampuannya dengan individu lain. Pandangan teori ini tekanan berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan jika muncul ketidaksesuaian yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, kelompok masyarakat di daerah pasar para pedagang mengeluh karena tempat penjualannya tidak menetap pada satu tempat saja, yang membuat para pedagang mengeluh, sehingga kelompok pengurus pasar bermusyawarah. Saat salah satu anggota memberikan pendapat, yang pasti akan terjadi ketidaksesuaian pendapat. Untuk menghindari ketegangan dalam musyawarah, maka para anggota akan berkomunikasi satu sama lain untuk menentukan hasil keputusan yang tepat. Yang terakhir atau yang ke-15 ada teori konstruktivisme oleh Piaget and Vygotsky. Sebagai pencetus teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini juga mendefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan bentuk tindakan untuk menciptakan suatu makna dari yang dipelajari. Contohnya, semua geng motor dianggap sebagian besar masyarakat sebagai komunitas yang kurang baik. Pandangan tersebut tidak bisa kita salahkan karena itu merupakan hasil pengamatan dan analisis mereka. Konstruktivisnya yaitu mengubah pandangan tersebut menjadi positif dalam artian sekarang ini banyak geng motor melakukan bakti sosial dan kebaikan-kebaikan lainnya. Baik itu geng motor yang sudah memiliki citra baik
atau positif, ataupun geng motor yang dulunya memiliki citra negatif dan ingin mengubahnya menjadi citra yang positif. Itulah tadi beberapa teori komunikasi dan contohnya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.